Impact Kids. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat dan antusias untuk menjalani hari ini. Nah adik-adik, seperti biasa kita mau memulai hari kita dengan merenungkan Impact Kids. Pagi hari ini tema renungan kita adalah tua tapi terbaik. Tua tapi terbaik. Wah, apa itu? Yuk kita belajar dari Mazmur pasal 119 ayat 89. Mazmur pasal 119 ayat 89. Yuk kita baca bersama-sama. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Nah, apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini dari bacaan kita? Sebelumnya, Karesti mau ceritain. Ada seorang bapak yang namanya Bapak Leroy. Bapak Leroy ini senang sekali mengoleksi barang-barang yang sudah antik atau barang-barang yang udah tua adik-adik, yang diciptakan, dibuat oleh seseorang pada puluhan atau ratusan tahun yang lalu. Nah, suatu hari Bapak Leroy ini pergi ke toko yang menjual barang-barang antik. Sampai di sana dia melihat ada satu lukisan yang sangat menarik buat dia. Dia pandangi lukisan itu, lalu dia berpikir untuk membelinya. Dia tanyakan kepada kasirnya, "Pak, harganya berapa ya?" Bapak itu menjawab harganya $3. $3 itu sekitar 45.000 ya adik-adik kalau zaman sekarang uang Indonesia 45.000. Nah, bapak itu berpikir lukisan ini murah tapi aku senang, jadi dia beli. Dia bawa pulang lukisan itu, dia taruh di ruang tamunya. Suatu hari menantunya datang ke rumahnya adik-adik. Lalu menantunya bilang gini, "Pak, sepertinya lukisan ini itu sudah sangat-sangat antik, Pak. Gimana kalau kita bawa ke tempat khusus meneliti usia sebuah barang?" Lalu besoknya mereka memutuskan untuk pergi ke toko yang khusus meneliti usia sebuah barang, lukisan, apakah lukisan ini dibuat baru saja beberapa tahun yang lalu atau sudah puluhan tahun atau ratusan tahun. Sampai di tempat penelitian itu, mereka dikagetkan dengan sebuah fakta bahwa ternyata lukisan tersebut dibuat sekitar abad 17 adik-adik. Abad 17 dan bingkainya itu dibuat 200 tahun kemudian. Jadi dari abad 17 ke 200 tahun kemudian bingkai baru lukisan tersebut dibingkai. Adik-adik tahu abad 17 itu sekitar tahun berapa? Itu sekitar tahun 1600-an adik-adik. 1601, 1602. Sekarang udah tahun 2022, udah sangat-sangat lama. Sekarang aja udah abad 21. Lukisan tadi dibuat abad 17. Berapa abad yang lalu? 17, 16, 2020, abad 21, 20, 19, 18, 17. 5 abad yang lalu ternyata lukisan itu dibuat. Wow, dan adik-adik saat mereka menanyakan kira-kira berapa harga lukisan ini kalau saya jual, Pak? Bapak Leroy ini bertanya kepada yang meneliti tadi. Lalu penelitinya menjawab, kalau Bapak jual kira-kira akan terjual dengan harga 275 juta sampai 300 juta. Dari yang tadi dia cuma beli dengan harga 45.000, ternyata kalau dijual lagi bisa menjadi 275 juta sampai 300-an juta. Nah, akhirnya mereka memutuskan untuk menjualnya. Mereka pergi ke tempat pelelangan barang antik dan apa yang terjadi adik-adik? Barang tadi yang menurut kata orang yang meneliti bahwa harganya ini bisa 200 sampai 300-an juta. Yang menghebohkannya adalah harganya berubah menjadi tinggi melambungnya itu menjadi 2,7 miliar. Sebuah benda yang dibeli dengan harga 43.000, 45.000 berubah menjadi 2,7 miliar. Wah, tua tapi terbaik. Wah, kenapa adik-adik? Karena benda itu sudah
tua, udah dibuat ratusan tahun yang lalu, tapi harganya mahal. Nah, hari ini firman Tuhan mengatakan, untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Tahukah adik-adik bahwa Alkitab adalah best seller? Alkitab kita, kenapa orang berbondong-bondong membeli Alkitab adik-adik? Karena Alkitab kita ini, selain Alkitab kita ini, setiap isi-isinya ini sudah terjadi dari ratusan puluhan abad yang lalu, ratusan tahun, ribuan tahun yang lalu. Dan sebelum Tuhan Yesus lahir, Alkitab Perjanjian Lama sudah ada. Setelah Yesus lahir, Alkitab Perjanjian Baru ada untuk menceritakan kisah Tuhan Yesus. Kenapa buku ini menjadi best seller banget, banyak pembelinya? Karena di sini berisi dengan firman Tuhan. Bahkan dikatakan untuk selama-lamanya firman-Mu tetap teguh, bahkan sampai di mana? Sampai di sorga. Kalau tadi lukisan adik-adik, ada saatnya ketika lukisan itu dibuat, dia turun harga menjadi 45.000. Alkitab ini tidak. Alkitab ini sampai kapanpun akan tetap berharga. Kenapa berharga? Karena berisi dengan firman Tuhan. Nah, adik-adik, bagaimana caranya kita menghargai berkat Tuhan, barang yang sangat berharga lebih dari apapun ini? Yaitu dengan kita rajin membaca Alkitab ini. Kenapa? Karena dari sini kita bisa tahu apa yang Tuhan Yesus mau kita lakukan, adik-adik. So, pagi hari ini Alkitab ini sudah ditemukan ribuan tahun yang lalu, berpuluh-puluh tahun, abad yang lalu. Tapi ini berisi dengan firman Tuhan. Jadi adik-adik biasakan setiap hari minimal adik-adik itu bisa baca satu perikop ayat bacaan Alkitab, atau adik-adik bisa membaca satu pasal satu hari. Kalau sudah biasa satu perikop, satu pasal, adik-adik bisa 2 pasal, 3 pasal. Nanti adik-adik bisa menyelesaikan membaca kitab ini dan akan menemukan bahwa wow, Tuhan Yesus berkarya luar biasa. Semakin rajin kita membaca Alkitab, semakin kita tahu Tuhan Yesus beserta kita. Kita makin tahu apa yang Tuhan perbuat. Jadi kalau kita ada masalah, kita ingat Tuhan Yesus pernah menolong orang buta, pasti Tuhan Yesus menolongku. Tuhan Yesus pernah berjanji akan menyertaiku, pasti aku disertai. Tuhan Yesus pernah berkata, kalau aku melanggar ini maka itu disebut dosa. Oke, aku tidak akan melakukan itu karena itu dosa dan membuat Tuhan sedih. So, adik-adik rajin baca Alkitab, sebab Alkitab kita walaupun usianya sudah lama tapi terbaik. Jadi adik-adik lipat tangan kita mau berdoa supaya adik-adik semua dan Kak Resti juga kita rajin baca Alkitab. Yuk, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak yang baik, kami berterima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kami bahwa kami mau rajin membaca Alkitab. Dari situ kami bisa tahu apa yang Tuhan ingin kami lakukan, apa yang tidak boleh kami lakukan. Berkati adik-adik supaya mereka terbiasa membaca Alkitab, mulai dari satu perikop, satu pasal, hingga beberapa pasal per hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menjalani hari ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, Impact Kids kita telah selesai. Sampai jumpa di Impact Kids berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.